Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Yakub dengan NPM 020424111121. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah rangkaian informasi yang disusun untuk menggambarkan hasil operasional perusahaan dan kondisi keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional dan menyajikan informasi yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan membantu pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya keuangannya dan bagaimana kondisi perusahaan di masa lalu serta proyeksi ke depannya. Kemudian tujuan dari laporan keuangan itu laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas atau entitas selama periode tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang tujuan dari laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu menilai kinerja keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi yang jelas mengenai hasil kinerja suatu entitas selama periode tertentu, seperti laba atau rugi yang dihasilkan, serta seberapa efisien entitas tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dengan laporan laba rugi atau income statement, pengguna dapat menilai pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional entitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menilai posisi keuangan entitas. Melalui laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet, laporan keuangan memberikan gambaran mengenai aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta ekuitas pemilik. Dengan informasi ini, pengguna laporan dapat menilai seberapa sehat dan kuat posisi keuangan perusahaan, serta apakah entitas tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Nah, yang pertama yaitu aset, menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban, itu menggambarkan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ekuitas, itu adalah selisih antara aset dan kewajiban yang menunjukkan hak pemilik terhadap perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menilai arus kas. Laporan arus kas itu memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu. Laporan ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, serta bagaimana perusahaan menggunakan kas tersebut untuk operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, menggambarkan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, menunjukkan pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan investasi dalam aset tetap, investasi jangka panjang, atau investasi lainnya. Kemudian yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini menunjukkan kas yang diterima atau dibayarkan yang terkait dalam pembiayaan perusahaan, misalnya melalui pinjaman atau penerbitan saham. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menilai potensi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.
Laporan keuangan memberikan informasi penting yang digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai potensi pertumbuhan dan perkembangan suatu entitas di masa depan. Dengan menganalisis laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, para pemangku kepentingan dapat memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang dan membuat keputusan terkait dengan investasi atau pembiayaan. Kemudian tujuan yang kelima yaitu membantu pengambilan keputusan ekonomi. Nah, salah satu tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Beberapa pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan meliputi yang pertama yaitu pemegang saham dan investor, untuk menilai keuntungan, resiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan dalam melakukan investasi. Yang kedua yaitu kreditor dan pemberi pinjaman. Itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang dan menentukan kelayakan pemberian kredit. Yang ketiga yaitu manajemen perusahaan, untuk merencanakan strategi bisnis dan mengontrol kinerja operasional serta keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu regulator dan otoritas pajak, itu untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan keuangan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu tujuan yang keenam yaitu memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Nah, laporan keuangan disusun untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi yang diterapkan oleh lembaga pemerintah, otoritas pajak, dan badan pengawas pasar modal. Perusahaan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mengungkapkan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Kemudian tujuan yang ketujuh yaitu sebagai alat pengukur kinerja manajerial. Laporan keuangan juga digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen perusahaan Laporan keuangan juga digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen perusahaan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan laporan laba rugi dan neraca memberikan pandangan tentang efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan biaya, dan pencapaian laba. Hal ini penting bagi para pemilik dan pengelola perusahaan dalam menilai efektivitas keputusan yang telah diambil. Kemudian tujuan yang ke-8 yaitu memberikan informasi tentang perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan bagaimana ekuitas perusahaan berubah selama periode tertentu yang mencakup perubahan yang disebabkan oleh laba atau rugi, pembagian dividen, penerbitan saham, atau perubahan lainnya. Dengan informasi ini, pengguna laporan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kekayaan perusahaan. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Fungsi laporan keuangan tidak hanya terbatas pada pengelolaan internal perusahaan, tetapi juga mencakup kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, otoritas pajak, dan regulator. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai fungsi laporan keuangan. Yang pertama yaitu sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan manajemen menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi,
pembiayaan, dan operasional perusahaan. Nah, yang pertama yaitu investor itu menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi berdasarkan kinerja dan potensi laba yang ditawarkan. Kemudian yang kedua yaitu kreditor dan pemberi pinjaman. Nah, menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau kewajiban lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen, itu menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan dan mengelola strategi bisnis yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengukur kinerja keuangan. Nah, laporan keuangan memungkinkan pengukuran kinerja keuangan atau perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi atau income statement memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Dengan membandingkan laporan keuangan pada periode berbeda, pemangku kepentingan dapat menilai apakah kinerja perusahaan meningkat, stabil, atau menurun. Kemudian, laporan keuangan juga membantu manajemen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan, seperti target laba, pengendalian biaya, dan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu sebagai dasar penentuan nilai perusahaan. Nah, laporan keuangan sangat penting bagi investor dan pemegang saham dalam menentukan nilai perusahaan. Dengan menganalisis laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, investor dapat menilai nilai wajar perusahaan dan memutuskan apakah mereka akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham perusahaan. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen serta prospek pertumbuhan di masa mendatang. Yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dengan melihat posisi keuangan perusahaan melalui laporan neraca atau balance sheet, itu pemangku kepentingan dapat menilai yang pertama yaitu keseimbangan antara aset dan kewajiban. Menilai apakah perusahaan memiliki cukup aset untuk menutupi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu likuiditas perusahaan. Nah, seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset menjadi kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, yang ketiga yaitu solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kelima yaitu sebagai alat pengelolaan dan pengendalian. Nah, manajemen perusahaan itu menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk pengelolaan dan pengendalian operasional perusahaan. Dengan menggunakan laporan laba rugi dan neraca, manajer dapat membantu penggunaan sumber daya, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta merencanakan tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Selain itu, laporan arus kas juga membantu manajemen untuk mengelola aliran kas perusahaan, memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Yang keenam, sebagai alat perencanaan dan penganggaran. Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelumnya, manajemen dapat merencanakan anggaran untuk periode mendatang dan membuat proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta laba yang diharapkan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menetapkan target keuangan dan menentukan strategi untuk mencapainya. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai informasi untuk pengungkapan yang jujur dan akurat. Nah, laporan ini
Nah, laporan keuangan ini juga memiliki fungsi untuk memenuhi kewajiban pengungkapan yang adil dan transparan. Dalam laporan keuangan, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, risiko yang dihadapi perusahaan, serta fakta penting lainnya yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Fungsi ini juga mendukung prinsip good corporate governance dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Yang kedelapan, sebagai dasar penyusunan kebijakan pajak dan kepatuhan regulasi. Laporan keuangan digunakan oleh otoritas pajak untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Laporan tersebut juga digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan regulasi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi standar regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau badan pengawas. Kemudian kesembilan, sebagai sarana meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan publik. Kredibilitas ini penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Kredibilitas yang tinggi dapat mendukung perusahaan dalam memperoleh pendanaan yang lebih murah, menarik investor baru, atau membangun hubungan bisnis yang lebih baik. Yang ke-10, sebagai sarana menilai kemampuan menghasilkan kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Hal ini sangat penting karena kas adalah elemen kunci untuk kelangsungan di hidup perusahaan. Dengan informasi ini, pengguna laporan keuangan dapat menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar utang, mendanai investasi, dan mendukung kegiatan operasional lainnya. Kemudian kita akan membahas prinsip laporan keuangan. Prinsip laporan keuangan adalah aturan dasar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat diandalkan, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin bahwa ekonomi perusahaan yang sesungguhnya serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dasar laporan keuangan yang umumnya diterima dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi bisnis atau prinsip entitas ekonomi atau business entity concept. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan harus dipisahkan dari laporan keuangan pribadi, pemilik, atau entitas lainnya. Dengan kata lain, perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah secara hukum dan ekonomi. Semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, bukan dalam laporan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh, jika seorang pemilik menarik uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, transaksi tersebut harus dicatat sebagai pengambilan oleh pemilik dan tidak boleh dicampur oleh transaksi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kelangsungan usaha. Nah, prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan kata lain, laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan tidak akan
likuidasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, aset dan kewajiban dicatat berdasarkan keberlangsungan usaha, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Contohnya, jika perusahaan memiliki aset tetap seperti gedung, asumsi kelangsungan usaha memungkinkan perusahaan untuk mencatat aset tersebut pada harga perolehan, bukan nilai jualnya saat ini. Yang ketiga yaitu prinsip kewajaran. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan secara akurat meskipun pembayaran kas mungkin terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya, jika perusahaan melakukan penjualan barang pada bulan Desember, pendapatan harus dicatat pada bulan Desember, meskipun pembayaran baru diterima pada bulan Januari. Kemudian yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip ini menyatakan bahwa metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan harus konsisten dari periode ke periode. Perusahaan harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama sepanjang waktu, kecuali ada alasan yang sah untuk mengubahnya. Jika terjadi perubahan metode, perubahan tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Kemudian kita masuk pada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan tentang suatu entitas dalam periode tertentu. Setiap laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan. Berikut adalah komponen utama dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau yang lebih dikenal dengan nama neraca adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Komponen utama dalam neraca yaitu yang pertama aset, segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Aset dibagi menjadi dua kategori, yang pertama aset lancar dan yang kedua aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang, usaha, dan persediaan. Kemudian aset tidak lancar yaitu aset yang tidak dapat diubah menjadi kas dalam waktu singkat, seperti properti, peralatan, dan investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban utang perusahaan kepada pihak luar yang harus dibayar. Kewajiban dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama kewajiban jangka pendek, yang kedua kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, seperti utang usaha dan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka panjang itu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, seperti pinjaman bank, jangka panjang, dan obligasi. Yang ketiga yaitu ekuitas, hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas mencakup modal yang disetor, laba yang ditahan, dan saldo lainnya yang relevan dengan pemilik. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
Kemudian komponen utama dalam laporan laba rugi yaitu yang pertama pendapatan, semua penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang, jasa atau aktivitas lainnya yang relevan. Kemudian yang kedua beban atau biaya, semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Beban dibagi menjadi 3. Yang pertama beban pokok penjualan, yang kedua beban operasional, yang ketiga beban non operasional. Beban pokok penjualan yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa yang dijual. Kemudian beban operasional yaitu beban yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan seperti gaji, sewa, dan biaya administrasi. Beban non operasional yaitu beban yang tidak terkait langsung dengan operasional seperti beban bunga atau pajak. Kemudian yang ketiga yaitu laba atau rugi bersih, selisih antara pendapatan dan total biaya. Laba bersih menunjukkan keuntungan perusahaan, sedangkan rugi bersih menunjukkan kerugian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.